Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distina Lintang, mahasiswa UIN Said Ali Rohmatullah Tulungagung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas MKS 1D. Saya akan mempresentasikan tentang hadis dan hujah hadis. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengetahui pengertian hadis. Apa sih pengertian hadis itu? Secara bahasa, kata hadis berarti baru. Selain itu, hadis juga mengandung arti dekat. Maksudnya sesuatu yang dekat atau belum lama terjadi dan juga berarti berita. Menurut ulama, usul fikih hadis adalah apa yang disebut dengan sunnah qauliyah, yaitu seluruh perkataan Rasulullah SAW yang pantas untuk dijadikan dalil dalam hukum syara. Materi yang kedua adalah bentuk-bentuk hadis. Ada beberapa bentuk hadis. Yang pertama, hadis yang berisi ucapan atau hadis qauli, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa ucapan atau perkataan yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, maupun yang lainnya. Yang kedua adalah hadis yang berupa perbuatan atau yang biasa disebut hadis fi'li, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, sholat, haji, dan lain-lain. Hadis fi'li ini tidak diketahui langsung oleh Nabi, tapi disampaikan oleh sahabat. Ketika Nabi melakukan sesuatu, sahabat yang menyaksikan perbuatan tersebut kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in. Yang ketiga adalah hadis yang berupa persetujuan atau hadis takriri, yaitu hadis yang berupa ketepatan Nabi terhadap sesuatu yang datang atau apa yang dilakukan oleh sahabatnya, baik ucapan maupun perbuatan, dengan cara mendiamkannya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar, menyetujui dan menganggapnya baik. Selanjutnya adalah hadis yang berupa hal ihwal atau hadis ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi Rasulullah adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh, keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak rendah. Yang terakhir adalah hadis yang berupa cita-cita atau hadis hami, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan. Contohnya, tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hasrat Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura tahun depan adalah untuk menghindari puasa yang bersamaan dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Dan puasa ini ternyata belum sempat terrealisasi karena beliau sudah wafat sebelum tiba bulan Asyura tahun berikutnya. Selanjutnya adalah poin penting dalam kehujahan hadis. Yang pertama, kehujahan hadis dan argumentasinya. Kehujahan berasal dari kata hujah, secara etimologis berarti alasan. Sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Imbuhan ke dan an pada kata kehujahan berarti keadaan. Dengan demikian kata kehujahan
Berarti dari alasan yang dikemukakan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Selanjutnya adalah tipe-tipe argumentasi. Yang pertama ada argumentasi rasional atau teologis, yaitu menerima hadis sebagai hujah merupakan bagian dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima hadis sebagai hujah, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah argumentasi Al-Quran. Maksudnya umat Islam wajib mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga adalah tipe argumentasi hadis, yaitu menguatkan argumentasi ini adalah hadis dari Nabi Muhammad yang berbunyi taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunatin nabiyyi, yaitu telah aku tinggalkan dua perkara pada kalian, dan apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan sesat. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Poin yang kedua yaitu tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran menempatkan posisi kedua setelah Al-Quran. Namun, hal itu tidak mengurangi nilai hadis karena pada hakikatnya Al-Quran dan hadis sama-sama wahyunya Allah. Poin yang ketiga yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Imam Syafi'i menyebutkan ada 5 fungsi, yaitu yang pertama bayan at-takrir atau bayan at-takkid, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir adalah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Fungsi hadis sebagai penafsir dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menafsirkan serta merinci ayat-ayat yang mujmal. Mujmal itu bersifat global. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, memberikan batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Fungsi yang ketiga yaitu bayan tasyri' adalah menjelaskan berupa penetapan suatu hukum atau syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Yang keempat adalah bayan an-nas, adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Poin yang keempat adalah perkataan dan perbuatan Rasul yang bukan syariat. 1. Segala sesuatu yang keluar dari beliau dalam fungsinya sebagai manusia biasa seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, dan lain-lain. Yang kedua, segala sesuatu yang keluar dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam masalah keduniaan. Misalnya, tindakan Rasulullah. Yang ketiga, segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah dan ada dalil syara' yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan beliau hanya khusus bagi beliau sendiri. Terima kasih. Banyak salah dan kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.